Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi semakin hari semakin ada aja tingkah yang lucu dari mereka nih. Dan saya menemukan sebuah video, teman-teman. Kalau nggak salah ini kuasa hukum Tifa ya. Dia konon kabarnya sudah berkonsultasi dengan Habib Rizik dan juga Yusuf Martak mengenai kasus yang sekarang bergulir di Polda Metro yang menyeret nama Roy Suryo CS. Dan kuasa hukum Tifa menyarankan agar FPI dan juga GNPF itu menurunkan massa aksi untuk melawan, ya mungkin dalam tanda kutip, tindak kriminalisasi, teman-teman ya. Aduh, saya bingung ya. Ini orang-orang dikit-dikit aksi, dikit-dikit demo, apaan sih? Jalani aja proses hukumnya. Buktikan kalau kalian benar gitu ya kan. Nggak usah kemana-mana isunya. Selain itu, saya juga menemukan video dari, ya lagi-lagi, pengacara Roy Suryo CS dan juga pengacara TPUA yang namanya Ahmad Kozinudin. Yang katanya sih dia mengaku marah, teman-teman. Bahkan dia tidak segan-segan mengatakan marahnya dia itu mewakili rakyat. Waduh. Kalau nggak bawa-bawa agama, bawa-bawa rakyat orang ini ya kan. Aduh, ngeri sekali. Dan lagi teman-teman, ada video di mana Rismon ini menyarankan kepada Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia bahwa ada dua nama yang harus masuk menjadi menterinya Pak Prabowo nih. Nanti kita simak ya. Siapa dua nama itu? Apakah dua nama itu Amin Rais dan Habib Rizik? Apakah dua nama itu Roy Suryo dan Tifa? Nanti kita simak teman-teman ya. Karena ini lucu banget. Pokoknya ini lucu banget. Ya saya nggak ngerti apa motivasi Rismon menyarankan dua nama ini. Nah terakhir, saya mendapatkan juga nih video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan Tifa menggunakan baju orange dan digiring oleh polisi. Dan captionnya ya entah dia sudah ditangkap atau seperti apa. Nanti kita simak dan cek faktanya apakah itu benar atau tidak. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Lagi bahwa kami para pembela para terlapor ini insya Allah akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara hukum, insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah melakukan konsolidasi kepada Habibana Imam besar kami, Imam besar Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsolidasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNPF Bapak Yusuf Martak. Ya, kami mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya penegakan hukum ini sama dengan terdahulu. Ini kan yang kalian mau, Dokter Tifa ditangkap mewek. Ini serius Dokter Tifa guys, hah? Ini beneran nih. Hah? Tapi kalau kita lihat teman-teman ya, ini sepertinya sih AI ya. Ini AI teman-teman. Karena Dokter Tifa kemarin itu sedang ada di Solo untuk bedah buku. Nah ini ya saya nggak tahu ya siapa yang ngedit, tapi ya tolonglah teman-teman. Walaupun kita mengharapkan Tifa ini ditangkap, Roy Suryo ditangkap, Rismon ditangkap, tapi jangan kita menyebarkan hal-hal seperti ini. Ya kalau untuk membuat hati bahagia boleh-boleh saja, tapi ya harus dipertanggungjawabkan nanti loh. Ini bahaya loh. Nah ini AI teman-teman ya, ini bukan kejadian sebenarnya, ini editan. Jadi jangan mudah percaya juga dengan hal-hal seperti ini. Ya walaupun ini bisa membuat hati kita bahagia gitu, tapi ya ini mungkin simulasi gitu ya kan. Simulasi teman-teman. Aduh. Tapi keren banget loh. Di dalam bangsa dengan sebentar, tunggu dulu. Saya belum tuntas. Ya, saya marah ini, benar-benar marah. Karena hari ini saya marah mewakili, bukan saya sendiri, bukan saya tapi mewakili kemarahan rakyat yang hukum hari ini dipermainkan, bahkan dipermainkan di area persidangan, yang tidak ada lagi rasa malu memamerkan kezaliman di hadapan rakyat.
yang tidak ada lagi welas asih. Kojinudin marah mewakili kemarahan rakyat katanya teman-teman. Waduh. Aduh, ini orang yang kalau kalah di pengadilan ya udah kalah aja gitu ya kan, nggak usah bawa-bawa rakyat, nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah terlalu banyak banyak apa namanya overacting gitu, jangan overacting lah. Udah kalau kalah terima kalah. Memang jejak rekam Anda itu nggak pernah menang di pengadilan, Gozin. Jadi ya jangan ngamuk-ngamuk gitu ya kan. Saya bilang sama Pak Prabowo Subianto ini kan pejuang yang paling setia ini ya, Habib Rizik menemani Pak Prabowo Subianto ketika 2019, 2014 itu dalam susah itu sebenarnya teman yang sejati, ya kan, teman yang sejati gitu loh. Jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Harus jadi menteri gitu, jadi dirangkul gitu loh Pak. Dan juga saya ingat Pak Amin Rais yang juga Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo pada saat memukul podium di Jogja kayak gitu 2019 itu di belakang itu ada Pak Roy Suryo, Stadion Kridosono ya. Pak Roy Suryo maupun Pak Amin Rais itu kan ada di belakangnya ketawa ya kan. Aduh, bentar teman-teman, bentar. Katanya tadi Habib Rizik dan juga Amin Rais itu wajib dan apa ya, mungkin harus gitu ya kan diangkat jadi menteri. Saya tanya sama kalian sekarang. Kira-kira dua nama ini kalau jadi menteri, bagusnya menteri apa teman-teman? Nah, bagusnya menteri apa? Coba kalian komen di bawah ya. Bagusnya menteri apa nih? Kalau saya sih agak-agak bingung ya, nggak bisa menentukan karena memang mungkin dari kapasitas nggak ada yang bisa gitu ya kan. Dan Risman mungkin perlu tahu kemungkinan besar kekalahan Pak Prabowo di Pilpres 2014 dan di 2019 ya itu mungkin karena adanya Amin Rais di situ ya kan. Bersama dengan ya Habib Rizik teman-teman. Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binatang itu. Bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo, perusuh NKRI, bakar Roy Suryo. Wih, bukan orangnya, fotonya sekarang juga dibakar semuanya. Yang mau pesan bakar pasar itu. Itu Rismon. Foto Rismon itu ya. Oh ini. Bahwa orang tua kalian yang pangkatnya tinggi, yang gelarnya tinggi, tapi mulutnya tidak punya rasa tanggung jawab. Ya contohlah beberapa orang, 3 lah kita kritisi. Dr. Tipa, Pak Roy Suryo, Rismon. Itu kan mereka ketika berdebat dengan saya, ya, itu terutama tentang penyakitnya Pak Jokowi. Saya kan mengumpamakan Pak Jokowi ini sakit kena mungkin obat skincare ya, itu contoh gitu. Tapi sama dia dianalisa, katanya dia kompeten untuk punya empati, menilai. Padahal nggak, dia menghina, mempermalukan itu. Betul. Jelek gitu. Bahkan katanya ini adalah, ada yang bilang azab Tuhan. Ya, utang beban berbohong 10 tahun kan itu kan kelewatan itu. Dan kedua dia ngejek saya lagi. Dia, kamu kuliah di mana loh? Kalau misalnya dia nganggap alma mater saya lebih hebat daripada kampusnya dia, saya kaget. Dia dipecat dari UNRAM. Jadi dipensiun dini kan tanpa hak pensiun, ya. S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan? Jurusan teknik elektro juga. Oh, teknik elektro juga. Tahun 1999 2000 gitu, lulus 2002. S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa, Bang. Memang dibilang ya, dosen. Di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Monbu Kagakuso. Oke, karena pemerintah Jepang. Tapi kan biasanya Anda harus dosen gitu. Iya, waktu itu. Kayaknya sekarang udah enggak lagi. Iya, dosen di Mataram. Oh, UNRAM. Iya. Sampai tahun berapa? 2003 sampai 2008 ya, 2007. Ya, 2003 sampai 2007.
Lama sekali S2-nya. S2 S3 bang. Oh S2 S3, jadi Iya. S3 Anda di Jepang. Iya. Asli nggak S3-nya? Hah? Lulus nggak S3-nya Rismon? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau kuliah mungkin memang Anda kuliah gitu ya kan? Tapi sekarang banyak sekarang yang beredar informasi di media sosial kalau katanya sih S3 Anda itu diragukan. Bahkan ada yang mengatakan dengan jor-joran, dengan gamblang kalau S3 Anda itu ya bisa dikatakan palsu, Rismon. Gimana dengan tuduhan itu, Rismon? Ayolah, bener nggak S3 Anda itu? Apalagi waktu di Rakyat Bersuara Anda kan di-challenge bahasa Jepang tuh sama Waketum Jokowi Mania ya kan? Sampai dibongkar ijazah Anda di situ kan di layar lebar Rakyat Bersuara, sampai Roy Suryo mencak-mencak. Saya nggak sepakat ini, saya nggak setuju ini ditampilkan nih. Giliran ijazah kawan yang diulik-ulik dia nggak mau, dia nggak setuju. Aduh, standar ganda emang orang-orang ini ya. Nah, di sini udah lebih dari satu kali Roy Suryo bicara soal emang namanya baik gitu loh. Emang namanya Roy Suryo juga baik gitu. Semua satu republik juga tahu bagaimana tingkah laku Roy Suryo. Nggak usah pribadi. Enggak, bukan pribadi, bukan pribadi. Ketika bicara soal menyangkut soal pejabat publik itu tidak pribadi. Tapi semua juga orang tahu bagaimana pertanggungjawaban publik Roy Suryo setelah menjadi menteri, kan begitu loh. Kita semua tahu. Makanya jangan singgung-singgung soal nama baik. Menurut saya nama Roy Suryo juga tidak baik, jauh tidak baik dibanding yang lain. Betul. Iya itu, Gitu nggak usah minum kamu. Bukan pribadi itu. Itu bukan pribadi ya. Panji, teng 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 teng, Panji, kemana Panji kita guys? Kita fokus di kasus ini. Iya, tapi maksud saya jangan seakan-akan diri kita ini merasa benar, merasa suci, padahal secara hukum itu belum juga bisa dibuktikan dalam prosesnya gitu. Oke, baik. Tapi dari tim Mas Roy yakin ya bisa berhadapan dengan hukum nanti? Yakin boleh aja sih. Oh, jangan yakin boleh aja. Yakin boleh aja. Cuman saran saya udah siap-siap saja. Siap-siap saja. Siap-siap. Ya dibiarkan dan sambil saya kasih saran siap-siap aja. Siap-siap gitu saja, loh, Roy. mentalnya kan gitu ya. Tiba-tiba hukum. Oke, baik, kita tunggu nanti putusan pengadilan juga proses update-nya nanti. Siap-siap kok, Roy. Siap-siap. Bentar lagi, Roy. Nanti mencret kalian ya kan. Aduh. Katanya sih siap, berani. Tapi kok keliling lembaga negara minta tolong gitu ya kan. Aduh, siap apanya, berani apanya, mental kalian itu aduh dipertanyakan. Ini kan tampaknya ingin ada rapat khusus membahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi dan sekarang sudah ekspansi ke ijazah Wapres Gibran. Anda tanggapannya gimana? Harapan boleh, mimpi bebas, kan begitu ya. Mimpi bebas menurut Anda yang diadukan oleh tim Roy Suryo orang itu kan memang diberikan keleluasan untuk bermimpi, berharap seperti yang dilakukan Roy Suryo CS ya. Karena memang sesungguhnya kan begini, kalau dari substansi soal ijazah Pak Jokowi, soal sekolahnya Mas Wapres, itu memang sulit untuk dibantah bahwa memang tidak ada bukti yang bisa membuat fakta-fakta secara hukum itu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Nah, tinggal lagi di tengah kepanikan Roy Suryo CS yang memang saya dengar-dengar sudah cukup bukti ya terkait dengan prosesnya di aparat kepolisian. Ini kan lagi di tengah kepanikan, di tengah ketakutan, berupaya untuk mendapatkan momentum politik untuk mendukung sesuatu substansi yang nihil gitu loh. Betul. Sehingga langkah berikutnya kemana lagi kalau bukan ke DPR. Nah, ke DPR juga biasa saja diterima sama staf dan lain sebagainya. Tadi saya pikir diterima langsung tuh oleh siapa gitu. Oleh anggota dewan misalnya, nggak tahunya sama stafnya. Nah, tadi harapan saya juga Mas Roy Suryo ada di sini. Jadi saya bisa tampak langsung lihat gitu apakah betul-betul masih sehat atau enggak. Karena memang begini ya, Mbak. Republik kita ini kan sedang banyak sekali dicoba ya. Beberapa waktu lalu kita ada demonstrasi, kerusuhan dan lain sebagainya, krisis global. Yang menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang terkait soal apa yang juga digugat dan dipersoalkan Roy Suryo CS kan sudah dijawab dengan baik, dijawab dengan jelas, dijawab dengan clear. Kalau bahasa Roy Suryo itu clear gitu ya. Nah, kenapa ini terus diolah terus? Karena memang Roy Suryo CS merasa perlu masih hidup barang ini, eksistensi ini, supaya panggungnya dapat,
Terus ada juga ruang-ruang politik momentum yang coba dicari-cari gitu, yang menurut saya jauh panggang dari api gitu, apalagi gitu. Yang ada itu benar kita bahu-membahu bagaimana memikirkan bangsa ini ke depan, itu yang paling penting. Cuman karena orang penuh dengan apa ya, bukan saja sujon. Kalau waktu itu saya pernah bilang, teman-teman ini ya, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu seperti menteri propagandanya di zaman Nazi dulu, Hitler. Joseph Goebbels. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu akan juga bisa menjadi suatu kebenaran. Nah, dia coba kebohongan itu diulang-ulang, orang yang tadi yakin bahwa ini tidak benar menjadi ragu dan sebagainya, karena substansinya tetap bohong gitu. Oke, Mas Roy, Anda dibilang datang ke DPR karena bentuk kepanikan dan juga cari panggung politik. Ya benar itu. Bentuk ketakutan, bentuk kepanikan dari Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan kawan-kawannya. Kalau mereka mengatakan dia tidak takut, dia tidak panik, ya apa gunanya? Dan kenapa Anda ke Ombudsman? Kenapa Anda ke Kompolnas? Kenapa Anda ke Komnas HAM? Kenapa? Untuk apa? Kalau Anda memang nggak panik, kalau Anda nggak takut. Dan kenapa Anda menyurat ke DPR? Kenapa Anda mau ketemu Ketua Komisi 3? Kenapa Anda mau RDP? Kenapa? Hah? Kalau Anda memang kesatria, ngaku akademisi, ngaku ahli, pertanggungjawabkan penelitian lu itu, penemuan lu itu di hadapan hakim. Nanti hakim yang menentukan. Nanti kan akan di-challenge dengan bukti-bukti lain di pengadilan. Dengan ahli-ahli yang lain. Di situ baru di-challenge. Tapi kan ya, ini bentuk kepanikan kalian. Kalian gak mau dibui udah. Kalian cuma mau kasus ini tidak masuk pengadilan, tidak lanjut menjadi tersangka. Itu yang kalian mau. Iya kan? Ngaku aja deh, jujur aja deh. Takut ya takut. Nggak usah mencela-mencela. Aku gak takut, kita berani, kita siap. Ya kalau siap ya tunggu aja prosesnya sampai pengadilan. Gak perlu kesana kemari ke lembaga-lembaga lain. Untuk apa coba? Sampai ngemis-ngemis agar Pak Prabowo menengahi kasus ini. Untuk apa gitu? Jangan menambah beban presiden. Kalian bertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan kalian. Kalau tuduhan-tuduhan kalian nanti, penelitian abal-abal kalian itu di-challenge di pengadilan dan dianggap sesat dan gak benar, ya jangan tuduh pengadilan lagi disetir Jokowi. Kan itu yang sering kalian lakukan. Ditambah lagi tadi siapa kuasa hukum Tifa sudah berkonsolidasi dengan Habib Rizik lah, Yusuf Martak lah. Katanya haruskah kita menurunkan aksi demonstrasi massa lagi agar penegakan hukum menjadi lebih baik? Ya apa coba ini? Ini bukan negara barbar coy. Hah? Selalu menuduh penegak hukum berpihak kepada Jokowi, selalu menuduh penegak hukum disetir Jokowi. Tapi ketika penegak hukum berpihak kepada mereka, ya mereka nggak pernah mengatakan apa-apa. Tapi selama ini memang ya nggak ada penegak hukum yang membela mereka karena mereka memang salah aja gitu. Aduh, ini orang-orang ini aneh gitu. Ditambah lagi tadi si Kozinudin, Ahmad Kozinudin, kuasa hukum TPUA, kuasa hukum Roy Suryo CS. Saya marah mewakili rakyat. Waduh. Aneh-aneh aja orang ini ya kan. Apa coba orang ini? Aduh, ngamuk, marah, kalah di pengadilan, bawa-bawa agama, bawa-bawa rakyat. Apa coba orang ini teman-teman? Saya bingung gitu ngelihatnya. Tapi tadi ya kita sudah melihat teman-temannya sebuah video di mana memperlihatkan Tifa ini ditangkap oleh polisi. Nah itu bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan video editan teman-teman. Kayaknya sih hasil AI gitu ya kan. Tapi orang yang ngedit ini jago loh, hebat loh. Editannya halus dan ya hampir ya bisa dikatakan ya hampir sempurna lah teman-teman. Hanya detail-detail kecil aja yang mungkin dilupakan oleh dia. Tapi ya itu hoax teman-teman ya. Tifa itu sedang ada di Solo kemarin, sedang bedah buku katanya bersama dengan Roy Suryo CS. Tapi yang anehnya ya dia yang menerbitkan buku, dia yang mencari kampus untuk bedah buku, di kampus golongan-golongan mereka sendiri mungkin ya kan. Kemudian dijual di golongan-golongan mereka sendiri mungkin.
Karena nggak ada yang mau beli bukunya. Itu buku apaan? Kalau kata Joshua Sinambela mah buku sampah teman-teman ya. Isinya itu aja yang dia gembar-gemborkan selama ini sebelum membuat buku. Dan itu sudah dibantah habis oleh UGM, Joshua Sinambela, dan juga beberapa dekan yang ada di UGM. Jadi ya mereka mempertahankan argumentasi, bukti-bukti yang memang ya sampah teman-teman. Ya itulah mungkin ya mereka panik ke lembaga sana-sini, minta tolong sana-sini, ngemis sana-sini agar mereka tidak jadi tersangka dan tidak dibui. Nah inilah tabiat orang-orang panik, orang-orang takut. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.